Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Pumba. Wow, hari ini gua mau bahas banyak sekali berita-berita di luar sana. Nah, ini masih berseputar tentang Inzaghi, tentang Inter. Banyak sekali juga komentar-komentar dari beberapa mantan pemain, legenda pemain, dan juga ada isu-isu tentang siapa ya calonnya Inzaghi kalau Inzaghi dipecat, gitu loh. Gimana sahabat Bung Bob? Mau dengar? Oke. Nah, pertama gua mau bahas salah satu adalah ini dari mantan pemain Inter namanya Salvatore Bagni. Pasti sahabat Bung Bob tahu ya, ini mantan pemain-pemain Inter yang udah istilahnya udah tua-tua sekarang ya. Nah, dia bilang begini, Inter menderita begitu buruk karena Marcelo Brozovic. Terus yang kedua adalah tentang kepergian Perisic. Kalau memang kita melihat ke belakang, memang kita berasa sekali bahwa Perisic itu pergi dan kita belum bisa mendapatkan penggantinya yang sepadan dengan dia. Nah, sebenarnya kan begini juga, kalau sahabat Bung Bob bisa melihat bahwa Gosens dibeli Inter memang dipersiapkan untuk Perisic gitu loh. Tapi ternyata Gosens di luar ekspektasi gitu loh. Karena masalah cedera, karena masalah harus beradaptasi dengan polanya Inzaghi. Jadi nggak gampang gitu loh. Apalagi cederanya kan panjang kemarin gitu. Nah, makanya kenapa juga kemarin istilahnya manajemen waktu menawarkan perpanjangan kontrak dengan Perisic itu itu udah di ujung-ujung gitu loh. Seharusnya kan kalau pemain itu penting di klub, harusnya klub juga benar-benar serius untuk memperpanjang kontraknya si Perisic. Cuman ya itu yang terjadi, akhirnya Perisic memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya gitu loh. Tapi itu kan sudah lewat ya. Ya sekarang Perisic juga happy di Hotspur. Nah, tinggal sekarang bagaimana pembenahannya di Inter. Kalau penggantinya Perisic itu kan ada Di Marco, ada Darmian, ada Gosens yang berganti menjalankan peran itu gitu loh. Nah, ini yang dibilang memang benar, Brozovic juga tidak dalam top performance-nya. Nah, kalau misalnya melihat statistiknya itu di bawah sekali. Kalau di musim lalu kan statistiknya si Brozo itu kan nomor 1 sahabat Bung Bob. Ya, itu salah satu yang pengen gua bahas. Terus ada lagi ini sahabat Bung Bob. Acerbi sekarang kan lagi di tim nasional tim nasional Italia. Nah, dia juga diwawancarai, tim melewati beberapa kesulitan, tapi kami akan mengatasinya. Normal bagi Simone Inzaghi untuk berada di bawah tekanan. Memang normal. Kenapa? Karena ya yang namanya pelatih kan kalau misalnya timnya kalah ya pasti akan menjadi tekanan terus. Nah, cuman harusnya Inzaghi dengan tekanan-tekanan seperti ini harusnya ya dia bisa mendapatkan solusi untuk Inter ke depannya seperti apa gitu loh. Nah, itu yang Acerbi bilang gitu loh. Jadi ya artinya kita akan kembali lagi menemukan performance kita. Yang paling penting adalah memberikan kepercayaan kepada Inzaghi gitu loh. Dan pemain-pemain juga masih di belakangnya Inzaghi. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob, Christian Aslani ini kan juga lagi bermain di timnas Albania. Nah, kemarin dia diwawancara juga gitu loh. Nah, wawancaranya pasti dia ditanya dong, kenapa sih lu nggak main-main gitu. Normal bahwa saya tidak bermain banyak di belakang pemain besar seperti Marcelo Brozovic. Saya akan bersabar dan akan memberikan semua, dia bilang. Artinya dia hanya tinggal menunggu waktunya aja. Waktu dia dikasih kesempatan untuk bermain, dia memberikan yang terbaik buat Inter gitu loh. Nah, terus si Aslani juga berbicara seperti ini, dia bilang gitu kan, bahwa prioritas utama dia adalah menjadi rendah hati dan bekerja keras sehingga pada akhirnya ia dapat memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan sifatnya dalam baju nerazzurri. Aslani dapat diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia menandatangani di musim lalu itu memang diprioritaskan untuk menjadi wakilnya Brozo. Nah, setelah istirahat internasional Kroasia kan ditangguhkan. Nah, si Aslani apakah nanti akan bermain di Roma, kita nggak tahu gitu loh. Nah, itu kan belum pasti ya. Pelatih Inzaghi tampaknya enggan mendorong pemain 20 tahun ini ke dalam squad gitu.
Jadi sedang menunggu saat yang tepat sehingga dia nanti bisa melewati tekanan-tekanan. Nah, istilahnya sekarang si Aslani ini kan hanya tinggal menunggu waktunya aja. Saat yang tepat Inzaghi akan masukin. Nah, semoga aja lah dengan libur ini seperti sebelumnya pembahasan gua, Inzaghi dapat mendapatkan solusi-solusi untuk pemain-pemainnya gitu, sahabat Bung Bob. Itu dari Aslani ya. Nah, selain Aslani, ini juga sahabat Bung Bob kan tahu ya, Presiden Moratti ya, mantan presidennya Inter, pemilik Inter ini kan dia kan selalu mengawasi Inter karena dia yang paling lama memiliki Inter gitu loh, turun temurun dari kakek semua ke dia, ke anak cucu ya. Nah, akhirnya dia melihat musim ini seperti apa. Moratti bilang begini, mengharapkan musim untuk memulai, kita tidak mengharapkan musim ini seperti ini, tapi aku akan tetap bersama Simone Inzaghi. Nah, dia juga udah wise sekali ya. Kalau dulu kan dia juga suka gonta-ganti pelatih ya, tapi dia masih melihat bahwa Simone Inzaghi ini masih layak untuk dipertahankan, seperti si Moratti bilang. Terus Moratti bilang begini ya. Jadi berbicara di outlet berita Tutto Mercato Web, Moratti memberikan dukungan kepada pelatih yang sekarang meskipun penampilan buruk selama beberapa minggu ini ya, dan juga memberikan bahwa pandangan dia bahwa hilangnya Perisic telah benar-benar melukai tim yang tidak bisa diantisipasi. Masa depan Inzaghi telah menjadi topik perdebatan nyata setelah awal musim yang kurang bagus, yang melihat jauh dari jalur untuk ambisi mereka. Jadi kan kita punya ambisi Scudetto, tapi kan melihat beberapa pertandingan kan itu masih jauh gitu, walaupun jarak poin kita 5 poin ya. Nah, dengan 12 poin dari 7 pertandingan di Serie A, kemenangan dan kekalahan Liga Champions, hal ini menjadi kekecewaan. Sesuatu yang tidak disembunyikan Moratti. Tapi mantan Presiden Moratti tidak mendukung bahwa gagasan harus berada di pemecatan. Dia bilang ya dia tidak mendukung gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya itu tadi kan udah sering kita bahas gitu loh, bahwa nggak gampang untuk mengganti pelatih itu di saat sekarang gitu loh. Apalagi kan kemarin Inzaghi sudah perpanjang kontrak juga gitu loh. Nah, ini salah satu juga gua mau bacain. Ya mungkin sahabat Bung Bob ada yang percaya, ada kan bilang juga, wah ini suka ngeyel orangnya, suka basal ngomong gitu. Ini dari legend BP Bergomi ya, bahwa dia bilang Simone Inzaghi pantas mendapatkan kepercayaan klub. Harus tetap menurut dia semua orang menarik area yang sama. Artinya ini yang dibilang sinergi, ini yang dibilang chemistry-nya sama gitu loh. Jadi kalau misalnya Inzaghi, pemain, tim, manajemen semuanya satu, nah ini pasti akan ada solusi, dia bilang. Nah, jadi si Bergomi bilang begini, berbicara di berita utama Italia Serie A News.com ya, legenda Inter ini menekankan bahwa klub tersebut harus terus menempatkan iman yang telah mereka miliki terhadap pelatih ya, setidaknya sampai hubungan antara dia dengan para pemain, para penggemar lebih membaik gitu loh. Inzaghi dipilih menjadi penerus Conte di bangku Inter musim panas lalu, dan kemudian awal musim ini klub terus menegaskan kembali pilihan mereka dengan Inzaghi dengan memperpanjang kontraknya. Jadi artinya manajemen masih percaya dengan Inzaghi. Makanya kenapa ya, memang tahun lalu kan pencapaian yang luar biasa buat Inzaghi, makanya Inzaghi diperpanjang kontraknya. Jadi ini benar banget. Jadi kita berharap Inzaghi tetap melatih Inter, tapi dengan ya kita akan melihat 4 pertandingan, bahkan 8 pertandingan ke depan gitu loh, di Oktober nanti gitu loh. Jadi tinggal bagaimana Inzaghi menemukan solusi-solusinya. Terus juga si mantan pemain Inter juga Marco Andreoli, dia juga bilang jangan berpikir masalah Inter bersifat fisik, mereka tidak tenang. Benar nggak sahabat Bung Bob? Bahwa memang pemain-pemain Inter tidak tenang gitu loh. Di musim lalu Inter itu begitu tenang, begitu agresif, begitu intensitas, terus begitu daya juang, kemanapun bola dikejar. Jadi nah sekarang udah dapat serangan-serangan balik dari pemain-pemain lawan, itu juga nggak tenang dan nggak konsentrasi gitu loh. Nah itu permasalahan, benar banget si Andreoli bilang gitu loh. Nah terus sahabat Bung Bob, tadi kita udah berbicara tentang Inzaghi, tentang banyak sekali yang menguatkan Inzaghi bahwa ini jangan dipecat. Nah tapi ada berita di Sempre Inter juga gue baca bahwa begini,
From Thomas Tuchel to Mauricio Pochettino, Italia media list all available coach seats. Inter and Juventus could turn to show club make a coaching change. Dari Thomas Tuchel sampai Mauricio Pochettino, Italia media daftar semua pelatih yang tersedia. Inter dan Juventus bisa berubah menjadi klub jika membuat perubahan pelatih. Jadi ini kan ada pelatih-pelatih yang lagi nganggur ya. Tapi bukan hanya itu, sahabat Bung Bob. Istilahnya apa ya? Pemain-pemain pelatih-pelatih yang nganggur ini kan kemungkinan kan diarahkan untuk mengganti Inzaghi. Tapi kan itu kalau terjadi gitu loh. Tapi kita juga nggak tahu kalau misalnya seandainya Inzaghi nanti dipecat, terus diganti dengan pelatih-pelatih yang seperti yang gue sebutin tadi, Inter ada uang nggak buat gaji mereka kan jauh lebih besar daripada Inzaghi gitu loh. Nah cuman kita nggak tahu ya. Nah ini juga salah satu yang dibilang di sini bahwa ya baik Inter dan Juventus secara realistis memutuskan untuk membuat perubahan pembinaan dalam beberapa minggu ke depan. Jadi benar, kalau memang tidak ada perubahan dalam bulan Oktober ya bisa aja sih Inzaghi dipecat. Tapi kalau gua pribadi ya kita lihatlah seperti apa 1 bulan ini. Kalau memang tidak ada perubahan ya itu kita serahkan ke manajemen gitu loh, karena bukan kita yang memutuskan. Terus juga ada dari surat kabar terbaru dari Milan Gazzetta dello Sport yang mencatat bahwa Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino akan menjadi 2 pelatih paling penting di Eropa saat ini tanpa klub, dan namun ada beberapa pilihan lain juga. Jadi selain dari mereka itu juga ada beberapa pilihan seperti siapa? Nah ini ada Claudio Ranieri yang juga lagi menganggur, ada Laurent Blanc ini kan dia juga mantan pemain Inter, dan ada juga Jorge Sampaoli, semua nama-nama besar tanpa klub sekarang gitu loh. Itu kalau misalnya kalau ada nanti perubahan di kepelatihan. Tapi semoga aja enggak, semoga aja di Oktober ini Inter kembali padu dan seperti gua bilang Inzaghi dan manajemen bisa membuat ini jauh lebih baik gitu loh. Yang paling penting adalah sinergi antara pemain, pelatih. Ya semoga aja, kan banyak juga isu-isu di luar sana bahwa ada terjadi yang namanya di ruang ganti. Tapi ya kalau kita dengar sampai saat ini sebenarnya kalau secara lihat realitanya belum gitu loh ya. Yang namanya kemarin kayak si Bastoni ngamuk itu wajar aja sih, semua pemain juga bakal ngamuk ya. Istilahnya biasa pemain utama tiba-tiba 30 menit ditarik. Nah itu biasalah, menurut gua sih biasa aja. Tahun lalu aja juga waktu zamannya Conte juga Toro juga ngamuk juga kan. Nah, waktu ditarik sama si Conte. Tapi itu biasalah dalam sepak bola itu ya. Yang namanya pelatih dia punya punya pemikiran sendiri, punya strategi sendiri, walaupun ya kemarin banyak blundernya. Nah, cuman sudahlah, itu sudah berlalu. Kita menatap ke depan. Seperti selalu gue bilang bahwa ya dengan adanya libur 2 minggu ini membuat banyak pemikiran buat Inzaghi, introspeksi diri. Dan juga dengan pertemuan-pertemuan dengan manajemen ini akan menemukan solusinya, sahabat Bung Bob. Semoga aja Inter tetap berjaya dan kita sebagai fan tetap memberikan yang terbaik, dukungan, semangat, aura, dan benar-benar itu yang bisa kita berikan. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.